Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi saged bermanfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suci ai hada faslun. Takbire fasal alladzi la yuftiru. Alladzi utawi perkara silai alladzi la yuftiru kang ora batalake apa alladzi. Bayani alladzi mimma saking perkara silai ma yasilu kang tumeka apa ma. Tumeka maring di ilal jaufi maring bolongan. Jadi perkara yang di situ tidak membatalkan ketika masuk dalam jauh. Niku tidak membatalkan dalam puasa. Niku sab'atu afrodin. Iku pitu pira-pira ijen. Jadi ngeten, dalam puasa sendiri iki ada perkara yang di situ ketika dilakukan membatalkan puasa. Tetapi ada perkara-perkara yang di situ pengecualian. Perkara-perkara yang di situ ketika masuk dalam jauh niku tidak membatalkan. Memang hukum asal perkara tersebut ketika masuk batal, tetapi dalam pengecualian-pengecualian 7 niki tidak batal puasane. Sing pertama rupane pitu marupane perkara silai mayasilu kang tumeka apa ma. Tumekane di ilal jaufi maring bolongan. Tumekane ki mau sebab apa? Binis yanin sebab lali. Jadi yang pertama ketika ada sesuatu perkara masuk ke jauh, masuk ke hidung, masuk ke mulut, di situ masuk mau binisian sebab lupa. Jadi misalkan dia makan atau minum, lupa kalau posisinya di puasa Ramadan, niku tidak batal. Eleng-eleng tidak batal. Au jahlin utawa bodoh. Jadi bodoh di situ termasuk udur. Ketika memang di situ misalkan contohnya, ketika seseorang baru masuk Islam, jadi hari ini masuk Islam, besok dia puasa Ramadan, nggak tahu kalau makan minum iki membatalkan puasa, niku nggak masalah. Soalnya bodoh nih bodoh udur. Jadi jahil iki ada yang termasuk udur, ada yang tidak. Nek ketika jahil bodoh iki udur, otomatis tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika jahil bodoh iki tidak termasuk udur, niku membatalkan puasa. Jadi misalkan kok di situ contohnya misalkan jahil bodoh sing udur iku misalkan seseorang yang baru masuk Islam belum sempat belajar kitab Safinah misalkan. Lah niku tetap tidak membatalkan ketika dia tidak tahu bahwa makan minum iki membatalkan puasa. Tetapi nek awak dhewe sudah tahu ngeten niki, misalkan sudah tahu belajar Safinah, nek makan minum dengan sengaja niku membatalkan puasa. Dan itu beda lagi, bukan termasuk jahil, bukan termasuk bodoh. Eleng-eleng. Au ikrohin utawa kepeksa. Yang ketiga, ketika sesuatu perkara masuk ke jauh, masuk ke hidung, masuk ke mulut, telinga, di situ sebab dipaksa. Jadi misalkan dipaksa oleh Belanda, nek nggak makan, nggak minum, ditembak misalkan. Lah niku tidak batal. Jadi pemaksaan di situ yang di situ tidak membatalkan puasa itu ada syarat-syaratnya dalam kitab-kitab. Tidak semata-mata boleh ku tidak, tetapi terkadang niku ada catatan-catatan dalam kitab lain. Mulane belajar Safinah tidak cukup, perlu perbandingan dalam kitab-kitab lain. Jadi contoh yang saya contohkan ku misalkan seseorang dipaksa Belanda, nek nggak makan nggak minum posisinya puasa Ramadan ditembak misalkan, niku tidak membatalkan. Kalau memang dia dipaksa diancam karo tembak misalkan. Wabijir yani rikin lan sebab miline itu. Jadi air ludah di situ bercampur bima kelawan perkara silai ma baina asnani kang tetep ing dalam antarane pira-pira untune man. Jadi ketika seseorang misalkan puasa Ramadan sahur belum sempat sikatan, belum sempat memakai sikat gigi dan odol Pepsodent misalkan, belum sempat sikat gigi, sahur kacang misalkan. Jadi kacang itu terkadang bekas-bekas kacang itu masih ada, menempel pada mulut, menempel pada gigi. Dan niku ketika bercampur dengan air ludah, niku wakot ajaza. Niki catatane. Wakot kot di situ ketika masuk dalam ajaza dan ada wawu halia, niku diterkep dadi hal. Wakot ajaza hale temen apes sapa man apes an maji saking nglepehake rek itu. Karena apa kok apes li uzrihi? Karena udureman. Jadi memang di situ ketika misalkan contoh seseorang iki puasa Ramadan belum sempat sikat gigi pakai odol Pepsodent,
Misalkan setelah makan kacang, dan niku tetap ketika nantinya kok bekas-bekas kacang kok bercampur dengan air ludah, kalau memang dia tidak bisa memisahkan antara air ludah dengan kacang ini mau, niku nggak masalah. Soalnya apa? Udur. Tetapi kalau memang dia bisa memisahkan, ya monggo dipisahkan, wajib dipisahkan. Tetapi nek memang nggak bisa udur, tidak batal. Soalnya terkadang yang namanya kacang nek banget halus niku memang tidak mudah untuk dipisahkan dari air ludah. Jadi ku ada catatannya, waqat ajaza an majili udrihi. Wa malan perkara silai mawasola kang tumeka apa ma, tumeka ning diilal jaufi maring bolongan. Catatan lagi, niki ada kasus lagi yang di situ tidak membatalkan puasa. Mawasola ilal jauf, perkara yang masuk dalam jauf, misalkan sesuatu makan atau minum. Nah, niku memang tadi di atas sudah dijelaskan binisain, aujal dan lain-lain. Tetapi yang kasus ini beda lagi. Wa mawasola ilal jauf wakana, ada catatannya. Wakana lan ono poma iku gubaro torikin, iku bleduke dalan. Jadi misalkan seseorang di situ, misalkan perjalanan ke misalkan Jawa Timur pakai motor misalkan. Nah, niku ketika memang di situ misalkan contohnya apa? Bleduke jalan, debu jalan. Jadi memang siang-siang puasa Ramadan, debu jalan ki masuk ke hidung, masuk ke mulut, niku tidak batal. Soalnya yang namanya debu jalan niku tidak mudah dihindari. Jadi nggak gampang dihindari. Mulanya di situ ada pengecualian tidak membatalkan puasa. Jadi misalkan kita puasa Ramadan, siang hari perjalanan naik motor, dan niku ketika di jalan kok ada debu-debu di jalan itu tidak membatalkan ketika masuk dalam mulut ataupun masuk dalam hidung, nggak batal. Jadi tidak harus memakai masker. Yang penting di situ tidak disengaja. Wa malan perkara silai mawasola kang tumeka apa ma, oleh tumeka ilaihi maring jauh. Tetapi wakana lan ana apa ma iku gurbala tadakikin iku bleduke glepung. Jadi ngeten, ada permasalahan lagi ketika seseorang iki misalkan, jadi dia iki kerjane iki mau misalkan mengayak tepung. Jadi ayaan tepung sing paling halus, sing di situ bisa berterbangan. Misalkan kok di situ masuk dalam mulut, misalkan masuk dalam hidung, niku tidak batal. Jadi ayaan tepung sing paling halus niku gurbalata dakikin, niku ketika masuk tidak membatalkan. Audubaban utawa laler, sifatnya dubab iron kang mabur. Atau di situ misalkan apa lalat sing lalat yang di situ mabur, terbang. Jadi misalkan lalat terbang masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam telinga kalau bisa. Dan niku tidak membatalkan puasa. Au nahwahu utawa sepadane dubab ta'ir, utawa semisal selain dubab misalkan apa nyamuk, tawon atau serangga-serangga yang lain, niku ketika dia posisi puasa kok masuk, niku tidak membatalkan. Yang penting tidak disengaja. Beda lagi kalau disengaja. Nek memang disengaja misalkan laler satu ember diuntal sekalian misal dimakan, niku tetap batal. Tetapi ketika di situ mabur terbang kok masuk dalam mulut, nggak masalah. Yang penting kita tidak sengaja masukkan lalat tersebut ke mulut kita, niku nggak masalah. Nah, niki masuk dalam penutup. Wallahu tawi Allah iku a'lamu, iku zat kang mudenani. Oleh a'lam bisawabi kelawan bener. Jadi Allah iku zat sing a'lam, yang lebih mengetahui apa bisawabi masalah kebenaran. Jadi setelah Mbah Musoneh menerangkan masalah ibadah, sholat, wudhu dan lain dan juga puasa, iki Mbah Musoneh iki beliau langsung wallahu alam bisawab. Jadi artinya apa? Dia iki memuji Allah. Nek Allah ku zat sing paling mengetahui masalah kebenaran. Jadi apa yang dikarang oleh Mbah Musoneh niku benar tidaknya iku Allah yang lebih mengetahui. Dan mulane Mbah Musoneh iki tetap beliau iki mengarang kitab tetap memuji dengan Allah. Nas'alu nyuwun sapa kita, nyuwun Allah ing Allah sifate Allah al-karimah kang mulya. Oleh nyuwun ki mau nganggo apa bijai nabihi, kelawan kedudukane nabine Allah, sifate nabi al-wasimi kang bagus. Jadi Allah taala niki zat sing cara mulia, karim. Mulane oleh karena itu Mbah Musoneh pengarang kitab iki meminta kepada Allah dengan kedudukannya nabi yang di situ mulia. Nah, jadi beliau ini bertawasul kepada Nabi Muhammad
dengan kedudukan Nabi, beliau meminta kepada Allah. Lah yang diminta iki apa? Ayuh rijani, ing yen to ngetokake sapa Allah ni ing ingsun. Oleh ngetokno sangka di minat dunia saking dunia. Dalam keadaan apa tingkah musliman hale wong kang agama Islam. Jadi Mbah Musone pengarang kitab ini meminta kepada Allah, muga-muga semoga beliau ini mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan Islam. Artinya husnul khotimah. Dan itu doane para wali, doane para pengarang-pengarang kitab dulu, orang-orang alim. Wa walidaya, dan beliau juga tidak hanya berdoa untuk dirinya. Wa walidaya lan ing wong tua loro ingsun. Wahiba ilan pira-pira kekasih ingsun. Waman lan wong ilaya kang tetep marek ingsun intama sebangsa sapa man. Dadi ngeten. Ternyata Mbah Musone pengarang kitab yang di situ terkenal ngalim. Niku tidak hanya berdoa untuk dirinya beliau sendiri. Jadi beliau meminta kepada Allah dengan kedudukan, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Di situ meminta kepada Allah semoga Mbah Musone mati meninggal dalam keadaan musliman Islam. Artinya apa? Husnul khotimah. Dan beliau juga mendoakan kedua orang tua beliau. Jadi kedua orang tua didoakan. Niku termasuk anak sing soleh. Jadi mendoakan kedua orang tua. Dan beliau mendoakan kekasih-kasih beliau, istri-istri beliau dan lain-lain. Niku didoakan semua. Semoga mati meninggal dalam keadaan Islam. Dan juga orang-orang yang senasab dengan beliau, duriah-duriah beliau, anak cucu beliau, niku didoakan semua. Dan nikulah doanya para wali, para ulama soleh. Jadi beliau berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri. Beda dengan kita. Nek kita kan terkadang yang namanya berdoa untuk dirinya sendiri. Jarang-jarang mau mendoakan untuk orang lain untuk kebaikan. Niku jarang. Tetapi ulama-ulama zaman dulu niku doanya tidak hanya untuk beliau sendiri, tapi untuk orang lain, bermanfaat juga. Dan niku sing perlu kita tiru. Jadi mendoakan kedua orang tuane, terus ahibai kekasih-kekasih beliau, misalkan istri-istri beliau dan lain-lain, dan senasab-nasab beliau, misalkan anak cucu beliau, kita didoakan semua. Dan itu yang perlu kita contoh, perlu kita tiru. Wa ayaghfira lan yen to ngapura sapa Allah, ngapura limaring ingsun, walahum lan maring wabeh ki mau wong tua loro ahibak man ilaya intama. Nah, yang di ngampuni, yang di ngapura ki apa? Mukhimating ing pira-pira dosa gede, walama malam pira-pira dosa cilik. Jadi Mbah Musone yang kedua niki meminta. Jadi Mbah Musone permintaan beliau yang kedua niki meminta semoga beliau dan kedua orang tua beliau, kekasih-kekasih dan duriah beliau, anak cucu beliau niki dimintakan ampun. Jadi dimintakan ampun dosa-dosa besar ataupun dosa kecil niku beliau memintakan ampun. Jadi cara awak dhewe pikir, wong Mbah Musone pengarang kitab sing terkenal alim beliau niki tetap meminta ampun. Apa meneh awak dhewe sing setiap hari di situ amet sewu terkadang berat memang meninggalkan dosa. Niki kira-kira awak dhewe iki sehari meminta ampun kepada Allah berapa kali? Istighfare berapa kali? Dan niki awak dhewe memang perlu angen-angen. Jadi memang ulama zaman dulu iki terkenal soleh itu. Di sisi lain beliau berdoa untuk dirinya, untuk orang lain dan meminta ampun. Meskipun beliau ini cara misalkan dosanya ini enggak sih terlalu banyak-banyak kayak awak dewi, tapi beliau tetap meminta ampun. Dan itu bedane ulama zaman dulu dengan sekarang. Wa sholalan mugi-mugi nambah rahmat ta'dim sapa Allah nambah rahmat ta'dim ala sayyidina ing atase bendara kita rupane Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Dan beliau juga memintakan rahmat ta'dim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Nabi Muhammad ibni Abdillah kang dadi anak lanang Abdillah, ibn Abdul Muthalib kang dadi anak lanang Abdul Muthalib, ibni Hasim kang dadi anak lanang Hashim, ibni Abdi Manafin kang dadi anak lanang Manaf. Dadi nasab-nasab beliau niki bapake Kanjeng Nabi Muhammad Abdullah, baine Abdul Muthalib, baine meneh Hashim, terus selanjutnya Abdi Manaf. Jadi susunan duriah beliau, nasabnya beliau itu memang terjaga dari kaum Quraisy pilihan memang. Dan niku enggak kaya awak dhewe. Jadi nasabnya beliau niku memang dari orang-orang soleh, dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya Kanjeng Nabi iki sambung nyampe Nabi Ibrahim. Sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulil Malahimi kang dadi kepalane
peperangan. Jadi beliau juga memimpin peperangan. Jadi setiap beliau ki perang mesti jadi pemimpin. Dan itu Kanjeng Nabi Muhammad. Habibillah kang dadi kekasih Allah. Dan beliau juga termasuk kekasih Allah. Saking cintane Allah, punya keistimewaan Kanjeng Nabi. Dan keistimewaan Kanjeng Nabi itu tidak dimiliki oleh awak dewi. Soalnya beliau ini kekasih. Ini awak dewi kan beda lagi, tingkatannya beda. Kata Kanjeng Nabi Muhammad al-Fatimi kang dadi kawitan, al-Khatimi kang dadi pungkasan. Wa alihilan keluarga-keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Mbah Musonef juga mendoakan Kanjeng Nabi dan juga mendoakan keluargane Nabi. Mendoakan rahmat takdim, sholawat. Wa sobihilan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina hale sekabehane. Jadi mulai dari sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman ila akhirih niku ajmain semua didoakan, didoakan rahmat takdim. Dan niku sing perlu kita contoh dari Mbah Musonef. Walhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi ku tetep kedue Allah. Sifate Allah Rabbil alamin kang pangerane wong alam kabeh. Jadi segala puji milik Allah yang merajai seluruh alam. Jadi ini bisa diambil kesimpulan. Ternyata Mbah Musonef memulai ngarang kitab dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Beliau juga mengakhiri mengarang kitab ini dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Dan beliau juga mengakhiri ngarang kitab dengan alhamdulillah. Ini sebagai bentuk syukur beliau Mbah Musonef pengarang kitab ini kepada Allah Ta'ala. Jadi beliau diberi nikmat, diberi keistimewaan, punya ilmu, ngalim. Niku beliau gunakan untuk ngarang kitab. Beliau gunakan untuk ngarang kitab Safinah. Dan itu disyukuri dengan alhamdulillah. Dan itu yang perlu kita contoh dari ulama-ulama zaman dulu. Jadi beliau ini saking syukure memulai ngarang kitab dengan alhamdulillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Nah, mulane zaman sekarang niki kita dipermudah dengan teknologi yang berupa HP Android. Nah, saking canggihnya orang iki ngaji ki nggak harus langsung lewat guru, nggak harus langsung kepada kiai, tapi bisa lewat WA, grup WA, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, macam-macam sekarang. Jadi saking canggihnya zaman sekarang, zaman now niki ngaji niku bisa lewat apa saja. Dan niku kita dipermudah dengan teknologi. Jadi kita diberi nikmat Allah Ta'ala, bisa beli HP Android, ono sing merek Oppo, ono sing merek Vivo, Xiaomi dan lain-lain, niku kita gunakan untuk ngaji. Dan alhamdulillah awak dhewe saged ngaji kitab Safinah khatam. Dan niki mugi-mugi saged bermanfaat barokah fidini wa dunya wal akhirah. Nah, niki awak dhewe bentuk syukur awak dhewe di situ. Nikmate jenengan Gusti yang engkau berikan kepada kita. Kita gunakan HP iki untuk ngaji, memperdalam ilmune jenengan. Dan niki suatu bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi tidak semua orang, eleng-eleng, tidak semua orang diberi nikmat seperti awak dhewe. Bisa beli HP Android, iso ngaji bareng-bareng lewat YouTube, lewat WA dan lain-lain. Niki tidak semua orang bisa diberi nikmat seperti awak dhewe. Dan niki sebagai bentuk syukur kita gunakan untuk ngaji bareng. Dan niki penting. Jadi ketika seseorang diberi nikmat kok nggak syukur, dan niki permasalahan di situ. Suatu saat kok nikmat ini diambil oleh Allah, ojo salahke Allah Ta'ala. Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala. Soalnya orang kalau tidak diberi, orang ketika diberi nikmat kok tidak mensyukuri, dan niku sing bermasalah. Lawak dewe, semoga nikmati Allah yang diberikan kepada dewe niku bisa kita syukuri dengan ngaji bareng-bareng.